dan itu dikenakan denda oleh Dirjen Keuda ya. Nah, bayar denda sebanyak 600 juta per bulan. Itu. Nah, mudah-mudahan jangan sampai seperti itu. Nah, itu dulu dari kami, dari saya sebagai apa? Kepala bagian organisasi ini mungkin tambahan dari Sekretaris BKAD Kabupaten Tapin. Silahkan. Terima kasih Ibu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati para peserta rapat pada hari ini, peserta Zoom lah pada hari ini, terutama Pak Andi dari Biro Hortikultura Kemendagri. Eh, Mungkin dulu menyambung sedikit dari Ibu Rini tadi. Misalkan Pak, eh, atau gini Pak, apakah persetujuan dari persetujuan Mendagri terkait dengan besaran TPP itu eh, apakah hanya di awal tahun saja ataukah bisa berprosesnya di tahun 2025 gitu loh Pak. Apakah bisa seperti itu? Itu karena kan eh, kalau di sini kan saklek nih harus perkada, bukan rancangan perkada, ya kan? Ini kan saklek nih. Nah, makanya karena kami ini lagi berproses, nah apakah bisa kami memproses persetujuan Mendagrinya itu pada saat nanti sudah selesai semua, artinya tidak ada rancangan lagi, tidak ada ini lagi, jadi misalnya kami mengajukan di pertengahan, misalnya di bulan Maret atau di bulan April, nah sehingga nanti kami di bulan Juni itu saatnya kami untuk melaksanakan TPP yang baru, itu loh Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, kami dari kalau dokumen yang pertama itu kan ada surat permohonan verifikasi TPP dengan melampirkan dalam perkara APBD. Ini alhamdulillah Pak sudah ditandatangani Pak Sekda, kemudian juga nota kuap PPAS-nya juga sudah. Ini alhamdulillah sudah berproses. Nah, kemudian yang kedua, kami yang agak bingung ini adalah terkait dengan form penjabaran TPP format Excel, Pak. Ini apakah template Simona itu ya, Pak ya? Yang dimaksudkan? Atau saya share screen ya, Pak ya? Saya share screen apakah seperti Izin, ini izin, Pak. gitu ya? Tadi keputus, Pak, izin. Gimana, Wah, Pak? ya ya Gimana, Pak? ya. Oh ya. Eh kan di persyaratan dokumen juga bahwa kita menyampaikan form penjabaran TPP format Excel, Pak ya. Nah, apakah itu maksud itu template Simona yang biasa yang kami susun? Uraian jabatan, kemudian kelas jabatan, ada beban kerja, prestasi, POL dan segala macamnya, apakah yang seperti itu? Nah, kemudian yang kami bingung ini, Pak, eh, terkait dengan form percepatan TPP format Excel. Nah, saya ngelihat contohnya yang diberikan oleh Ibu Rini itu yang diambil dari template di aplikasi Simona ya kalau nggak salah. Itu isinya kan hanya membandingkan tiga, sekda, inspektur, sama asisten. Apakah cuma itu aja Pak yang kita ini kan? Apakah setiap yang ada perubahan di perbuk lampiran apa namanya lampiran daripada perkadanya kami itu harus kami jabarkan. Misalnya nih ada penambahan karena kan ada mungkin karena diamanatkan juga di Pedum APBD mau berpindah Pak, saya berpindah dulu Pak ya karena ada acara sebentar sebentar Pak sebentar. Mudah-mudahan itu menyelesaikan tidak terulang lagi kegiatan kita ini sehingga baik Bapak Ibu yang sudah sampai di Jakarta ini bisa menyesuaikan dengan agenda selanjutnya. Nah, semakin cepat kita makin cepat bisa menyesuaikan agenda masing-masing. Sebentar Pak ya. Bawa aja lah. Sebentar Pak ya, di 2 menit Pak. Saya turun ke Cepat, bawah cepat, dulu sebentar. cepat.
Ada Pak Sekda kalau dalam Bu? Ada. Kan bisa aja di atas, kan bisa aja menerapkan Daniel. Ini aja Bu. Ini aja, Bu. Pak Andi, saya lanjutkan sedikit Siapa? karena di atas tadi ada acara lanjutan, jadi kami berpindah ke bawah. Benar Pak, lagi mengatur pernapasan. Turun tangga. Jadi tadi kan ada form percepat Excel Pak ya. Nah, itu tadi seperti yang dicontoh tadi, itu kan hanya ada tiga tuh. Ada Pak Sekda, inspektur, sama asisten. Nah, apakah eh, hanya itu saja? Karena kan kami juga ada terkait dengan amanat di Pedum APBD bahwa ada penambahan terkait dengan pengelola barang, Pak. Karena kami eh, apa namanya menyikapi daripada arahan KPK. Karena agar tidak terjadi korupsi, terutama di pengadaan barang dan jasa, maka terkait dengan TPP-nya, mulai dari pejabatnya, pejabat penatausahaannya sampai dengan pengelola barangnya atau pengurus barangnya itu dinaikkan. Nah, apakah itu juga harus kami apa lampirkan juga? Artinya tidak hanya melulu tiga orang itu saja. Nah, apakah itu? Nah, kemudian seperti yang disampaikan oleh Ibu Rini tadi bahwa ada PDF ya Pak ya, PDF yang harus diparap oleh Pak Sekda. Nah, maksudnya yang form PDF tadi itu apakah pecahan daripada apakah yang form penjabaran tadi itu kami PDF-kan gitu, lalu Pak Sekda meparapnya. Apakah itu yang dimaksud kalau menyebutkan itu kami minta lagi ini seperti apa di dokumennya gitu loh. Mungkin kalau dari BKAD tugasnya yang diberi oleh Ibu Rini terkait dengan itu, kami cuma terkait dengan besaran, kemudian terkait dengan membuatkan surat permohonan, sekaligus dengan apa PDF terkait dengan nota tua BPS, itu saja sih Pak. Lampiran lampiran satu perkada APBD-nya itu yang sudah kami siapkan. Nah, mungkin dari kami itu Pak yang mungkin juga yang urgent lah bagi kami gitu Pak. Ya, itu Pak dari kami. Oke, ulun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dijawab dulu Pak ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Ibu, izin Pak, langsung saja. Mungkin saya menjawab dari pertanyaan Bu ini dulu dan terkait RAN Perbub ya, RAN Perbub TPP yang belum ditetapkan. Itu silakan saja Pak menggunakan RAN Perbub dulu. Untuk pengajuannya kami silakan. Apabila nanti di pertengahan jalan sudah ditetapkan, silakan juga untuk dilampirkan. Tapi untuk dalam pengajuan permohonan persetujuannya, nggak apa-apa Pak untuk menggunakan RAN Perbubnya. Karena kan itu membutuhkan waktu yang cukup lama tuh Pak dalam pengesahan RAN Perbubnya untuk menjadi Perbub. Jadi makanya kita di sini bukan mau mempersulit Pak. Kita fleksibel aja sambil berjalan simultan untuk kelengkapan evidence lainnya silakan untuk menggunakan RAN Perbub. Kemudian yang kedua itu untuk paraf yang di penjabaran Excel. Nah, izin untuk penjabaran Excelnya kan itu lumayan banyak tuh Pak untuk ditandatangan oleh Pak Sekda. Nah, mungkin saran dari kami persilahkan aja Pak untuk filenya itu setiap lembarnya itu di PDF-kan. Terus untuk tanda tangannya bisa ditempel aja Pak. Seperti itu aja. Karena kan Karena gini Pak, kalaunya saya sudah malam itu sudah mempdf-kan. ya, Jadi satu untuk beban kerja itu ada 240 lembar Pak.
Jadi kalau 4 aja kan sudah Kalau gini, 960. mungkin mungkin saya ini untuk penjabaran Excelnya bentuknya kayak gimana Pak? Udah mengambil Oke Pak, template saya dari share screen ya Pak ya. ya Saya share screen mungkin saya lihat Pak. contohnya. Soalnya kan Share screen, oke, ini. tapi untuk penjabaran Excelnya sudah Saya menggunakan dulu template dari karena Simona. Kenapa Pak? Kalau untuk penjabaran Excelnya sudah menggunakan template dari Simonanya Pak ya? Atau belum ya? pasti ada bakal Siap-siap Pak, saya kurang ini Pak. Gimana tadi? Untuk penjabaran Excelnya sudah menggunakan di template Simona ya Pak ya? Iya Pak, template Simone yang panjang itu Pak, yang ada Ya, beban kerja, ya betul. prestasi kerja, kemudian ada POL, Ya, itu Pak. Nah itu, jadi kan kalau saya ngeprint, kalau saya PDF kan nggak mungkin seluruh. sebanyak itu Pak. Jadi saya kemarin itu juga dengan Ibu Rini koordinasi supaya kelihatan semua. Jadi saya satu-satu Pak. Jadi ada pertama terkait dengan beban kerjanya dulu, kemudian terkait dengan prestasi kerjanya satu-satu Pak. Di sekaligus saja Pak satu itu Pak yang sesuai Kalau template. satu itu Pak kecil banget, Ya nggak nggak apa-apa kelihatan, Pak. nggak apa-apa ya. Ya udah, kalau yang nggak apa-apa, boleh Pak nanti ini Karena kan kami itu ini kan. sebagai bukti bahwa saya sudah disetujui oleh Pak Sekda. Dan Oh nanti siap, kan dilampirkan juga Pak ya di penjabaran Excelnya kan iya secara iya. jelasnya, secara rincinya kan ada juga di penjabarannya. Oh siap siap siap. Oke oke dah. Kalau gitu 240 halaman aja Pak. Ya, terus kemudian Oke. ini saya menjawab yang terkait dengan nomenklatur baru. Nah, kan permasalahannya saat ini kan masih banyak teman-teman Pemda yang belum mendapatkan Rekom FJAP yang terbaru, apalagi yang pelaksana kan, apalagi yang fungsional kan belum. Biasanya yang teman-teman Pemda yang baru mendapatkan pelaksana. Nah, kita simultan aja Pak sambil berjalan di sepanjang tahun 2025 ini kan kami juga untuk aplikasi Anjap ABK-nya kan masih dalam proses updating nomenklaturnya. Jadi kita berjalan aja, jalan aja Pak. Berarti gini Kita Pak ya, sambil eh, berarti boleh saja ya, berarti untuk FJP itu menggunakan masih rancangan ya. siap menggunakan nomenklatur lama. Emang tuh Ya, nomenklatur lama. Enggak, kalau memakai nomenklatur lama ini ada sedikit sedikit ada sedikit apa penyesuaian sih Pak. ya Karena kan penyesuaian. kalau yang dulu kan yang namanya Kabak Sekretariat DPRD Ya, ya kan? ya Dia itu kan kelas 11 Pak. kelas 11. Nah sekarang itu eh ini sudah kelas 12. Nah, kami sudah menyusun draft perbuknya kami itu di lampiran sudah kelas 12 dia Pak, karena apa? Karena mengikuti tapi itu udah ada persetujuan dari Kemenpan ya Pak? Sudah, DPR Pak? sudah ada. sudah. Oh, dimasukkan aja Pak kelas 12 aja Oh, Pak. siap, siap, siap. Oke, udah bisa. Nah, Oke. Terkait Oke. dengan nomenklatur lama yang mau diintervensi ke nomenklatur baru, mungkin nanti di penjabaran Excelnya bisa saja Pak dimungkinkan saja untuk dibuat berdampingan Pak antar nomenklatur misalnya nih analis jabatan ataukah analis kelembagaan garis miring pengolah data dan kepegawaian penelaah teknis kebijakan dibuat kayak gitu aja Pak. Siap, siap. Ataukah menggunakan nomenklatur lama juga dipersilahkan kan mengingat untuk pembuatan perbuk untuk nomenklatur barunya kan juga membutuhkan waktu yang lama juga tuh Pak. Betul, Pak. Ya, Ya, makanya kita saling memudahkan aja dan ya. prosedur juga silakan menggunakan nomenklatur yang lama. Yang sekarang real itu memang Pak perbuk APBD sih, Bang. Justru nggak ada persetujuan apa-apa sebetulnya. Itu Ya, sih yang paling enak tuh perbuk APBD, Perda APBD itu yang paling enak. ya kalau itu harus itu ya. Ya, Cuman yang kalau untuk lainnya itu kan harus ran, persetujuan segala kalau macam. ran perbuk TPP-nya silakan menggunakan masih rancangan itu dipersilakan Pak. Oke, siap, siap. Tadi yang Hah? di pertengahan tahun tadi. Kalau kalau misalnya Pak, memang kemarin itu ada rapat juga sih Pak. Pada saat sebelum ini kan kami ada rapat juga nih di Aula Lampir itu. Memang Pak Sekda, kemudian Pak Asisten menginginkannya itu ada perbuk dulu Pak. Bergabung. Kalau nggak mau perbuk dulu dia, artinya Jadi eh nah makanya itu kan saya menanyakan tadi, apakah kita bisa mengajukan persetujuan itu di pertengahan gitu loh Pak, pertengahan. nah itu untuk itu ya Oke, sejawabnya Pak. Untuk itu ya,
apakah persetujuan TPP hanya diberlakukan di awal tahun atau di akhir tahun Betul, 2024? betul. Untuk persetujuan TPP sendiri itu Pak berlaku sepanjang tahun 2025. Siap. Ya, Oh, berlaku di sepanjang tahun 2025, bukan hanya di Siap. awal tahun. Siap. Contoh, saya kasih contoh ya Pak untuk Pemda. berarti di awal Ada tahun. salah satu Pemda di NTT, dia itu baru mengajukan permohonan persetujuan di bulan November Pak, bulan 11. Tapi memang dia menganggarkan hanya 3 bulan untuk pembayaran TPP-nya. Jadi Oh, kami itu untuk permohonan pengajuan persetujuan diberlakukan sepanjang tahun 2025. oh, berarti dengan menganggap bahwa kita bisa membayar TPP itu dengan yang penduduk yang dulu, Siap, ya bisa, kan? Ya bisa, kan artinya karena tidak ada perubahan apa-apa, siap, tidak ada betul. merubah apa-apa sehingga kita dikatakan bahwa tidak perlu adanya persetujuan daripada Ya, Mendagri apa ya. Oke, ya. Itu siap, kembali siap, ke siap. kemampuan keuangan daerah. Oke, Misalnya kalau Bapak ingin mengajukan persetujuannya itu di pertengahan tahun, dipersilakan dengan menganggarkan 12 bulan dipersilakan. siap, Kembali ke siap, kemampuan keuangan daerah. Kalau siap, siap, semisalnya ke daerah setempat mampu untuk membayarkan selama 12 bulan di pertengahan tahun, dipersilakan saja, Pak. siap. Bagaimana? Ya, kalau yang lama itu berarti kita cuma bikin surat kayak kemarin aja Pak ya. Artinya cuma memberitahukan bahwa kami tidak ada Tapi perubahan. izin, kalau untuk pencairannya tetap saat telah mendapatkan verifikasi dari kami, Pak. Jadi Iya, artinya itu dirapel, Pak. Kalau misal diajukan di bulan 6 kan, misalnya diajukan di bulan 6, terus baru mendapatkan persetujuan dari Kemendagri di bulan 6, di bulan 7. Nah, nanti iya. pembayaran TPP-nya dari bulan 1 sampai bulan 6 itu nggak bisa dibayarkan, Pak. Betul, betul Pak. Nah, Maksud maksud kami itu kami untuk pengajuan yang lama itu berarti menggunakan yang cara kemarin aja kali Pak ya. Cuma bikin surat kemarin ya Bu ya. Iya, surat Artinya surat pemberitahuan. pemberitahuan bahwa kami tidak ada perubahan Ah, TPP. izin, apakah yang saya mau tanyakan, apakah ini untuk Pemda Tapin mengajukan permohonan persetujuan atau pelaporan, Pak? Untuk di tahun Jadi gini, 2025. makanya tadi kan Nah, kita ulang lagi artinya gini, ini. Hmm. kami ini kan karena ada rapat kemarin dengan Pak Sekda. Nah, Pak Sekda kan pasti dia harus minta progres juga nih Pak. Minta progres. Gimana nih? Perbuknya sampai mana dan segala macam. Nah, karena Pak Sekda juga tahu bahwa untuk 9 dokumen itu yang disiapkan adalah perbuk, bukan nyerahan perbuk. Makanya beliau menginginkan bahwa nanti saja. Makanya kami tadi disuruh mempertanyakan apakah bisa di pertengahan untuk ini ya. Nah, jadi kami memang kalau memang nanti misalnya keputusan dari Pak Sekda dan asisten bahwa kami harus mengajukannya di pertengahan, misalnya di bulan Juni, misalnya. Kan Mei. Artinya kan kami dari Januari sampai dengan Mei itu kami harus membayar dengan perbuk yang lama. Iya kan? Artinya tidak ada membayar dengan tidak ada perubahan, ya kan? Nah, maksudnya Ibu Rini tadi itu apakah untuk pengajuan yang perbuk yang lama tadi itu Pak, bukan perbuk yang lama sih. Artinya kami cuma memberitahukan bahwa kami tidak ada perubahan terkait dengan TPP. Berarti itu saja Pak yang diajukan Pak ya? Ya, kalau tidak ada perubahan berarti pelaporan aja, Pak. Oke, siap, siap. Sama dengan seperti tahun kemarin ya untuk Tapin ya Iya, pelaporan. iya Pak. Oke, Jadi kalau oke dah. Berarti kan masalah. Iya, Itu semua tadi pelapor. Mengajukan tempat ya itu tempat iya, berarti. kita sudah Oh, ya. jadi biar ini tengah-tengah. Oke, ada lagi Ibu Rini yang ini? Oke. Eh, Mas Andi, siap, ya, ini juga hadir teman-teman dari bagian organisasi di Tapin nih. Silakan Bu Bayana, Husnul, eh, ada yang ditanyakan enggak? Safira, selagi ada ini, Mas Andi nih. Ya, Bayana, iya Ibu. silakan. Tes. Eh, Mas Andi, begini kami kan sudah memasukkan semuanya kita share ya Mas Andi. Apakah ada koreksi itu Mas Andi siap. dari data yang kami masukkan? Yang ini,
Begitu Mas Andi. Jadi itu terpilih lagi yang lala Siap, untuk mengajukan yang 5% siap izin Bu ya, saya jawab terkait dengan persyaratan-persyaratan dokumen-dokumen yang telah dikirimkan ke saya tadi. Saya sudah cek Bu, secara keseluruhan sudah saya cek. Nah, tapi di situ masih terdapat beberapa catatan yang saya dapatkan. Untuk di persyaratan pertama yaitu di uh, surat permohonan persetujuannya lampiran satu perkadanya itu udah clear. Kata KUA PPAS-nya udah clear juga Bu itu. Saya udah cek itu udah clear. Nah, terus yang kedua untuk SK tim TPP-nya juga udah saya cek udah sesuai karena di situ kan tidak menyebutkan tahunnya, tidak menyebutkan tahun berlaku. Kan itu ditetap SK tim TPP-nya kan ditetapkan di tahun 2023. Tapi yang saya baca di situ tentangnya tidak menyebutkan tahunnya, nggak menyebutkan berlakunya sampai kapan, nggak menyebutkan tahun. Jadi eh, bisa saya verifikasi, saya terima. Terus untuk selanjutnya yaitu di hasil perkada tentang TPP ASN itu bisa menggunakan rancangan perbubnya. Silakan saya digunakan. Apabila belum ditetapkan, silakan menggunakan rancangan. Terus selanjutnya surat rekomendasi dari Kemenpan. Seperti yang Bu Rini tadi sampaikan kan itu udah clear. Silakan menggunakan nomenklatur lama. Apabila telah mendapatkan persetujuan FJAP dari Kemenpan, simultan sambil berjalan, sambil updating juga dari kami selesai, itu sepanjang di tahun 2025, silakan kita berjalan, input nyicil-nyicil gitu, Bu. Nah, terus selanjutnya untuk di saya jawab dulu yang di eh, SPTJM. SPTJM-nya juga udah saya cek itu udah sesuai Bu untuk SPTJM-nya. Nah, yang terdapat catatan itu yang saya dapatkan itu di penjabarannya. Yang di mana di penjabarannya itu eh, di nominal poolnya itu dilampirkan Bu secara gelondongan Bu. Apakah ataukah saya share screen aja ya Bu ya? Untuk catatan-catatannya Boleh Mas di-share aja. supaya bisa di screenshot juga. Nah, tapi saya input juga sih nanti. Ini udah kelihatan ya Bu ya? Ini, ya ini untuk eh, koreksi pada penjabarannya itu yang pertama itu di penjabaran Excel-nya pada kriteria POL-nya itu diinput juga Bu. Nominal-nominal kriteria-kriteria seperti belanja TPG, TKG, tamsil, jasa Izin pelayanan. Mas Andi, hilang gambarnya. Udah muncul ya Bu ya? Udah muncul Pak? Ya selanjutnya Bu. Nah untuk catatan penjabarannya itu nominal anggaran pada POL-nya itu dilampirkan juga Bu, diinput juga nominalnya secara gelondongan, kayak TPG-nya berapa, pajak daerahnya berapa, retribusi daerahnya berapa, TKG-nya berapa, tamsilnya berapa, jasa pelayanannya berapa, itu dilampirkan juga Bu. Tapi tidak dijabarkan, tidak dirincikan, hanya dilampirkan secara gelondongan. Terus kemudian yang kedua itu pada kelas jabatan 12, jumlah TPP yang diterima oleh inspektorat lebih rendah dibandingkan di sekretariat daerah. Tadi saya cek itu ada, kalau nggak salah itu pada inspektorat di kelas 12 itu menerima sekitar 12 juta kalau nggak salah. Sedangkan di sekretariat daerahnya mendapatkan sekitar 15 juta kalau saya nggak salah ya Bu. Tapi yang saya cek tadi pada kelas jabatan 12 yang diterima nominal TPP yang diterima pada jabatan-jabatan di inspektorat di kelas 12 lebih rendah dibandingkan pada sekretaris daerah. Begitu juga pada sekretaris Bapenda
jumlah nominal yang diterima oleh Bapenda lebih tinggi daripada jumlah nominal TPP yang diterima oleh teman-teman pada kelas jabatan 12 di inspektorat. Ini harap untuk dipedomani Permendagri 15 2024 yang menyatakan bahwa jabatan fungsional, jabatan administrator, jabatan pengawas yang berada di inspektorat lebih tinggi dibandingkan dengan OPD lainnya. Begitu juga dengan pada kelas jabatan 11, terdapat di jabatan inspektorat lebih rendah dibandingkan di teman-teman BPKD di Kabit Anggaran, Kabit Perbendaharaan. Begitu juga pada kelas jabatan 9 tadi saya cek ada juga. Itu mohon untuk disesuaikan Bu. Yang di mana jumlah nominal TPP pada jabatan-jabatan di inspektorat lebih tinggi dibandingkan OPD lainnya. Nah, selanjutnya untuk kriteria kelangkaan profesi dianggarkan juga untuk jabatan inspektur dan direktur. Izin eh, untuk di kelangkaan profesi dimungkinkan hanya diberikan kepada jabatan-jabatan yang sekiranya memang terbatas. Nah, untuk jabatan pimpinan tinggi hanya dianggarkan untuk jabatan sekretaris daerah, bukan untuk inspektur dan direktur. Apabila jabatan inspekturnya dan direkturnya ingin diberikan dengan nominal sedemikian rupa yang Ibu kirimkan di penjabaran Excel, mungkin bisa dipindahkan ke kriteria beban kerja atau di kriteria-kriteria lainnya yang dimana dimungkinkan untuk mendapatkan kriteria tersebut. Nah, selanjutnya untuk di kriteria kondisi kerja, yang dimana jabatan pelaksana juga dianggarkan. Jabatan-jabatan pelaksana tadi yang saya cek kayaknya administrasi umum, itu sebenarnya nggak bisa Bu untuk dianggarkan jabatan pelaksana pada kondisi kerja karena kembali lagi bahwasanya yang jabatan-jabatan yang menerima kondisi kerja itu jabatan-jabatan yang berhubungan dengan penyakit menular, berhubungan dengan APH, radioaktif, dan sebagainya. Nah, yang saya mau konfirmasi juga terkait dengan guru dan nakes, Bu. Apakah guru dan nakes yang mendapatkan beban kerja juga mendapatkan kriteria POL seperti TPG, TKG, Tamsil, dan untuk nakes, apakah mendapatkan Jaspel juga? Apabila guru tersebut sudah mendapatkan tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, tambahan penghasilan, itu nggak bisa diberikan di beban kerja karena akan terjadi double evidence Bu. Karena kan evidence dari TPG, TKG, dan Tamsil untuk guru itu sama dengan evidence yang ada di beban kerja. Tapi apabila ingin dianggarkan, silakan untuk digeser di kriteria prestasi kerja. Kalau untuk guru, kalau nakes begitu juga Bu dengan nakes. Nakes apabila telah mendapatkan jasa pelayanan, untuk tidak dianggarkan di kriteria beban kerja karena sama juga kembali terjadi double evidence. Nah, apabila ingin dianggarkan juga untuk nakesnya mendapatkan kriteria lain selain dengan jasa pelayanan, silakan untuk dianggarkan di kriteria kondisi kerja. Karena kan mereka untuk teman-teman nakes kan berhubungan dengan eh, penyakit menular dan sebagainya. Nah, untuk catatan berikutnya itu pada evidence. Untuk evidence beban kerja yaitu yang ada di Form D pada aplikasi Anjap ABK Simona Kemendagri. Itu ditarik aja Bu, yang di mana jumlah pemangkunya itu di atas 1,68 dan jumlah menit kerjanya itu di atas minimal 81.000 per menit. 81.000 menit. Nah, selanjutnya untuk kriteria kondisi kerja itu SKKDH. Untuk dibuatkan saja SK Kepala Daerah yang di mana menyebutkan OPD dan jabatan-jabatan yang menerima kriteria dari kondisi kerja. Begitu juga dengan evidence kelangkaan profesi, Bu. Silakan dibuat juga SK Kepala Daerah yang menyebutkan jabatan-jabatan yang menerima kriteria kelangkaan profesi. Nah, terkait dengan Excel percepatan, tadi saya cek juga ada perbedaan nominal antara Excel percepatannya dengan penjabaran Excelnya. Mungkin bisa disesuaikan untuk jumlah besaran pada jabatan sekda, inspektur, dan asisten. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Sekretaris tadi dari BKD, untuk di Excel percepatannya itu memang hanya dilampirkan untuk 3 jabatan, yang dimana jabatan sekda, asisten, dan inspektur. Mungkin demikian, Bu. Terima kasih banyak Mas Andi atas penjelasannya. Apalagi nih? Siap, Ibu. Mas Andi boleh tanya sedikit?
Tapi Bu, silakan Bu. Untuk yang guru nih, kan ada guru-guru yang di daerah terpencil itu loh. Sebaiknya itu pakai apa nih untuk pemberian apa pakai kondisi kerja atau pol? Begitu Mas Andi. Siap. Kalau untuk guru kan itu udah mendapatkan, kalau di polnya kan udah mendapatkan TKG, TPG atau tamsil. Nah, kalau ingin dianggarkan di kriteria lainnya, silakan. Kalau di tempat terpencil, silakan bisa saja dimungkinkan saja untuk diberikan di kriteria apa, di kriteria tempat bertugas. Namun untuk kriteria tempat bertugas, evidence-nya yaitu data dari BPS, yaitu nilai IKG, indeks kesulitan geografi. Nanti bisa diminta datanya. Nah, untuk indeks kesulitan geografinya itu nilainya di atas minimal 1,0550. Jadi apabila di bawah nilai 1,050 nggak bisa diberikan dengan kriteria tempat bertugas. Tapi kalau memang sekiranya jabatan untuk guru di daerah-daerah terpencil itu memang terpencil dan nilainya ada di BPS, silahkan untuk menggunakan kriteria tempat bertugas. Nah, selain di tempat bertugas, bisa juga Bu diberikan guru di kriteria prestasi kerja. Nanti untuk evidence-nya untuk guru bisa menggunakan SKP. Tapi untuk teman-teman Pemda lainnya bisa digunakan. Bisa aja, cuman nggak bisa digunakan secara general, secara umum. Untuk misalnya nih, semua jabatan di OPD diberikan. Seluruh pegawai di Pemda Tetapin dianggarkan untuk prestasi kerja. Untuk evidence-nya, kita melampirkan SKP itu hanya beberapa jabatan saja. Tahun kan itu Siap. dari bagian organisasi masih ada, silakan teman-teman ditapin. Tadi kan ada PB sampai sore. Kalau tidak ada dari, silakan dari bagian hukum. Mas Andi ini ada bergabung bersama kita di Zoom ini. Silakan teman-teman bagian hukum. Siap, siap ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini, kabar baper. Yang terhormat Mas Andi dari Biro Tata Kemendagri, kawan-kawan bagian organisasi, bagian Kominfo juga, sekretaris BKAD juga. Saya langsung ada dua pertanyaan Mas Andi. Yang tadi kan saya simak bahwa saya dapat konklusi nih bahwa dalam proses pengajuan ini kita hanya memerlukan run perbuk. Satu. Yang kedua, untuk perbuknya sendiri, berarti kami bisa membayarkan TPP dengan besaran yang baru apabila perbuknya sudah ditetapkan ya. Nah, terus yang terakhir, Mas Andi, apakah di dalam misalnya nih perbuk TPP kami tetapkan di bulan Maret misalnya. Tetapi di nomenklatur di ketentuan penutup, di bagian ketentuan penutup bahwa kami akan membayarkan dengan jumlah besaran baru di 3 bulan selanjutnya saja. Boleh tidak, Mas, seperti itu? Kalau secara normatif bisa dituangkan dalam perbuk, tapi apakah dari Biro Ortala bagaimana tanggapannya, Mas? Terima kasih. Siap, mungkin langsung saya jawab ya Pak. Terkait dengan pertanyaan tersebut, izin untuk pengajuan persetujuan ataupun pelaporan di kami untuk mendapatkan verifikasi itu, untuk persetujuan itu hanya berlaku 1 kali Pak, dalam setahun pengajuannya. Sama dengannya pertanyaan tadi sama Bu Rini, misalnya kita ini melaporkan dulu, hanya pelaporan. Nanti setelah perbuknya ditetapkan, baru mengajukan. Itu nggak bisa Bu. Kalau semisalnya kita bulan 1 sampai bulan 6 hanya pelaporan dengan jumlah TPP dengan nominal yang lama. Terus bulan 6 setelah ditetapkannya perbuknya itu,
bulan 6 sampai bulan 12 kita mendapatkan nominal yang baru. Itu nggak bisa, Pak. Makanya yang saya tadi jelaskan, itu yang saya tadi jelaskan, untuk pengajuan TPP-nya, semisalnya ingin mengajukan di bulan 6, berarti silakan. Itu sudah menggunakan berarti nominal nominal yang terbaru. Tapi tidak bisa dibayarkan dari bulan 1 sampai bulan 6. Tapi pada saat sudah ditetapkan di bulan 6, sudah verifikasi juga dari Kemendagri, itu dari bulan 1 sampai bulan 6 itu dibayarkan dengan nominal TPP yang terbaru, bukan dengan nominal TPP yang lama. Gitu. Jadi kalau Izin Mas Andi, berarti istilahnya Perbup ini bisa berlaku surut untuk pembayaran TPP-nya. Seperti bisa, itu. Oh, walaupun ditetapkan di bulan ke-6 nih. ya, Berarti nanti kita bisa rapel menggunakan ini ya, pembayaran TPP-nya. itu kan tergantung dari kemampuan keuangan daerah Oh, baik, untuk siap. dianggarkannya berapa bulan, mau 12 bulan, 8 bulan, 6 bulan, itu kan kembali kemampuan keuangan daerah. Kami tidak punya kapasitas untuk membatasi. Misalnya nih, persetujuannya untuk perbubnya di bulan 6. Kami nggak bisa membatasi, kan perbubnya di bulan 6 ditetapkan. Nanti kami bayarkan bulan 6 sampai bulan 12. Itu kami nggak bisa, Pak. Oh, Ya, jadi dari Januari itu bisa kita bayarkan walaupun bisa, Perbupnya Pak. terbitnya di bulan 6 nih. Ya, Tapi bisa, Pak. mempertimbangkan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah, siap. Kembali ke kemampuan keuangan daerah. Misalnya daerahnya mampu untuk membayar 12 bulan, silahkan. Baik, siap. Ya, jadi pada dasarnya untuk pengajuannya itu hanya berlaku sekali, Pak, dalam setahun. Oh, itu intinya ya. Ya, entah dipilih aja, Pak, entah pelaporan atau pengajuan persetujuan. Kalau Baik. misalnya terdapat kenaikan perjabatan, silakan mengajukan permohonan persetujuan. Nah, Baik. kalaupun memang menunggu keputusan dari pimpinan, menunggu bulan Juni, ya kembali ke daerah masing-masing, Pak. Berarti Mas Andi, ketika kita belum mengajukan ke Biro Ortala nih, Mas Andi, dari awal tahun misalnya, dari Januari sampai pertengahan tahun, kami masih menggunakan nominal dari Perbup TPP yang lama. Siap, izin. Kan gini, Pak, untuk TPP kan itu apabila Pemda mengajukan ke kami ke Kemendagri untuk TPP-nya pengajuan persetujuan ataupun pelaporan, kan itu bentuk untuk mendapatkan verifikasi bahwasanya Kemendagri telah menyetujui Pemda tersebut untuk membayarkan TPP. Jadi semisalnya untuk dibayarkan dari bulan 1 dengan nominal yang lama itu nggak bisa, Pak. Bisa saja. Tapi untuk bulan 6 dan berikutnya itu nggak bisa pengajuan persetujuan lagi. Nggak bisa dengan nominal TPP yang terbaru, Pak. Karena kan itu udah dibayarkan. Jadi kami dari Kemendagri udah menyetujui bahwasanya dengan nominal tersebut, dengan nominal segitu pada jabatan-jabatan PPD itu, hanya itu yang kami setujui. Bahwasanya itu berlaku 12 bulan. Jadi yang dibayarkan dengan nominal itu, Pak. Nggak ada kenaikan lagi. Setelah perbuknya ditetapkan, nggak ada kenaikan lagi, Pak. Baik, baik. Ya. Jadi itu, Pak, kayak semisalnya nih, Pemda dari Tapin itu nggak, kalau semisalnya baru mengajukan permohonan persetujuannya itu di bulan 6, itu dari bulan 1 sampai bulan 6 nggak bisa mendapatkan TPP, Pak. Karena kan belum ada Nggak bisa dapat, persetujuan dari belum dapat Kemendagri. TPP berarti ya? Nggak Ya, bisa dibayarkan sama sekali bisa berarti? dibayarkan. Betul, Pak. Karena kan kami belum setuju untuk pembayaran TPP-nya. Oh, itu resikonya berarti Mas ya? Iya. Jadi Oh, itu, Pak, saya tangkap saran, tadi. Kira saran saya bahwa kita bisa membayarkan dulu nih, sementara dulu nih, nanti baru kita rapel nanti di bulan 6 untuk sisanya nih. enggak, Pak. Enggak. Kan itu pengajuannya cuma sekali, Pak. Untuk pengajuan Oh, atau karena pelaporan. konsepnya pengajuannya satu kali, berarti Ya, bagaimanapun rumusnya harus satu kali ini ya Mas ya? betul. Kalau dulu kalau 2 kali kita belum 2021 ya. Jadi itu, Pak, kalau saran kami, kalau apabila ingin mengajukan persetujuan itu, silakan menggunakan RAN Perbup aja, Pak. Sambil ngejar bulan puasa untuk TPP-nya juga, itu dikejar aja, Pak. Menggunakan RAN Perbup juga bisa, Pak. Oh,
Yang penting persetujuannya masukkan ran perbub aja dulu. Bisa kan Mas ya? Nah, kan perbu Pak. Berarti Bisa dong. oh, Kita langsung aja. iya ran perbub pengajuannya. Yang penting mengajukan dulu ya Mas ya, saran Mas Andi ya. Ya, selama di run perbubnya itu nggak ada mengatur soal nominal, kan jangan sampai di run perbubnya, di perbubnya nanti setelah ditetapkan dibunyikan nih nominal untuk jabatan pada kriteria kondisi kerja jabatan sekretaris daerah mendapatkan nominal 10 juta. Terus pas penjabarannya nanti kan dia mendapatkan 5 juta. Itu kan berbeda, Pak. Ya, seperti itu aja, Pak. Dan Jangan ada ini Mas Andi ya, benjolan. uh, se- jadi apabila kami dapat persetujuan, kami sudah bisa membayarkan TPP walaupun perbubnya belum ditetapkan seperti itu. Ya, Pak. Iya. Persetujuan tuh udah. Ya, belum jadi. Iya. Apa? Bayarkan aja lah. Terima kasih dari rekan hukum. Ada lagi dari BKAD. Apa kita perlu mempertegas ya cukup ya? Cukup. Dari Tapin, bagian organisasi, bagaimana? Ada lagi yang perlu kita diskusikan? Untuk sementara cukup, Bu. Cukup. Cukup. Husnul, ada dia. Silakan Nur. Izin Pak Andi Alfian. Kalau Saya, yang Bu. untuk prestasi kerja tuh gimana ya Pak cara kita mengklaimnya di penjabaran? Apakah ada treatment tertentu sama kayak kondisi kerja atau gimana? Kalau prestasi, maksudnya, Bu, mengklaim tertentu seperti apa? Kan kalau misalkan yang di prestasi kerja itu kan kemarin itu kami baca berdasarkan Permendagri nomor 12 tahun 2008 apa ya? Itu kemudian di bawahnya pokoknya hal-hal yang umum gitu, inovasi daerah. Nah, Ya, itu gimana cara mengklaimnya supaya bisa masuk persentasenya ke dalam penjabaran? Apakah per SKPD kah yang punya inovasi yang kita bisa klaim atau ya, yang Bu, tergantung bersangkutan? tergantung dari Pemda setempat, bahwa saya kan itu kalau untuk prestasi kerja kan bisa diberikan ke jabatan-jabatan misalnya nih, eh, bisa diberikan secara perorangan bisa. Dan kan misalnya contohnya nih, eh, apa pegawainya itu ASN-nya itu kan berprestasi dalam bidang apa itu bisa digunakan juga. Kalau untuk secara general, general bisa juga sih menggunakan kayak LKJIP, WTP, tapi silakan untuk dipilih jabatan-jabatan mana saja yang ingin dianggarkan untuk kriteria prestasi kerja. Prestasi Pemda juga bisa dilampirkan aja Bu apa aja prestasinya untuk jabatan-jabatannya dilihat misalnya contohnya nih si A dia berprestasi nih pada ajang PON itu bisa diklaim Bu bisa digunakan untuk ASN tersebut. Untuk data dukungnya, semisal individu itu mendapatkan prestasi nih, berarti nanti kami minta gitu per individu Ya, kami. ya. Oh, oke. Nanti dibuatkan SK-nya juga sih ditandatangani oleh daerah ataupun bupati wali kota. Mas Andi, Siapa Ibu? ya. Jadi hari ini kita banyak ini ya, Alhamdulillah. Karena ada kebingungan-kebingungan yang kami pikir sudah teratasi dengan hanya Alhamdulillah juga melihat wajah Mas Andi pada sore ini tersenyum dengan tenangnya. Padahal kami pusing loh ini. Tapi Anda menjawab pertanyaan dengan tenang, betul ya? Ya Bu, Dengan pada tenang dasarnya dan kami memberi siap jawaban. membantu Bu. Iya, memberi jawaban yang melegakan menurut kami. Jadi alhamdulillah kalau seperti itu berarti kami mengajukan besok ya. Jadi yang Siap, bisa. dipastikan Tapin itu run perbuknya belum. Siap, Ya, siap. Apa-apa. dan tolong tadi yang catatan-catatan yang per kriteria yang Mas Andi screen, boleh di-share lagi ya. Ya, Jadi siap. tim, oke.
siapa? Mbak Nunu ya. Tolong di-share Mbak Nunu supaya tim kami segera melakukan perbaikan. Ya, Siap, Ibu. oke. Nah, itu dulu mungkin ya. Oke, ada tambahan dari teman saya BK Ading. Pak Andi mau tanya aja, tadi kan saya sepintar melihat di share screen tadi bahwa untuk apa tadi ya yang dimasukkan ke dalam POL pertimbangan objektif tadi Pak bisa minta di gelondongan tadi Pak yang minta masukkan gelondongan di Ya, POL. itu kan diizin, Pak. Kan di Biasanya penjabarannya itu, di penjabaran Excel kan belum dilampirkan tuh. Ah, Misalnya kayak pajak daerah, retribusi daerahnya. oh insentif pemungutan ya. Berarti itu Ya, berarti itu nggak apa-apa ya. Dia kan kalau saya kan bikinnya apa namanya peruraian jabatan tuh Pak. Artinya uh, malah per orang lah itu Pak. Ada ya. sekitar 3.000 orang. Itu nanti saya masukin di ini aja ya pada saat nanti di pemungutannya itu kan di Bapenda Pak. Atau di Bapenda aja atau di Izin, atas itu. nanti nggak usah kan itu nggak usah dirincikan kan, Pak. Itu kan dilampirkan secara gelondongan aja. Nggak perlu Oh, dirincikan jabatan-jabatan mana saja yang mendapatkan retribusi daerahnya, pajak daerahnya, itu nggak usah. Nanti oh, mungkin dilampirkan mungkin di paling bawah gitu, Pak. oh siap, siap, siap. Jangan di dalam jabatan-jabatan ini tuh, Pak. Oke, paling bawah ya. Ya, Oke, siap, siap. Oke, Pak. siap. ada lagi. Oh ya udah. Oke, cukup ya kayaknya ya. Ada lagi. Ini ada dari Kominfo, izin Kominfo ini direkam ya. Nanti biar kita ini sampaikan ke pimpinan seandainya ada yang perlu lebih detail penjelasan ya. Siap, Oke. siap. Diki. Ya, nanti minta rekamannya ya Diki. Oke. Siap, Ibu. Nah, Alhamdulillah terima kasih dulu kepada Mas Andi Jatibone atas Siap, sama-sama. penjelasannya terhadap kendala kami Kabupaten Tapen dalam pengajuan TPP dan juga dalam Simona. Titip salam kepada Pak Kabak Ortala, Pak Jose. Mohon maaf tadi kami terlambat masuk. Insya Allah kalau misalkan tidak ada arah mungkin saya akan ke Biro Ortala. Ketemu dengan Pak Kabak besok mudah-mudahan sempat. Karena besok pagi juga kita ada kegiatan dengan Mungkin sakit. Pak Kabak juga udah masuk kantor, Bu. Soalnya kan Pak Kabak sementara PKA, Bu, ujian. Jadi Pak Kabak di mana? Sekarang masih di BPSDM, Bu. Cuman nggak tahu kalau misalnya besok sudah masuk kantor. Oh ya udah. Berarti Ya. dengan Andi aja ya ketemunya ya. Mas Andi aja ya. Ya. Oke Kalau Pak oke. Kabak juga udah masuk kantor, silahkan ke Pak Kabak juga. Oh udah bisa masuk kantor. Oh oke oke. Iya. Siap. Nah disampaikan terima kasih kami terus selalu di asistensi dan ini berlanjut kemarin juga udah menyampaikan rencana bagian organisasi mungkin akan berkolaborasi dengan bagian organisasi kabupaten lain di Kalsel masalah eh tingkat kematangan. Karena tapi nanti akan melakukan scoring lagi. Iya, jadi kami akan melakukan tipologi. Jadi mohon bantuannya mungkin sekitar di awal Januari, Mas. Siap, Ya. Bu. Nah, kami ajukan mungkin di awal aja ya. Kalau sekarang kan nanti mengganggu liburan yang jelas. Kita minta jadwal di Januari atau surat Siap. kami ajukan sekarang. Bagaimana? Tapi pada saat dekat-dekat ini, Bu, kegiatan aja. Oke ya. Nah, itu nanti mohon bantuan dari teman-teman Biro Orkala. Apakah nanti sistemnya datang ke Kalsel atau kami yang ke Jakarta? Siap, Bu. Oke. Nah, itu dulu. Terima kasih dan mohon nanti pada saat kami pengajuan besok, mohon Siap. dicek lagi Mas Andi kekurangannya seperti apa dan tolong diinfokan misalkan saya slow respon atau gimana mungkin ada kesibukan nanti dengan Mbak Nunu ya PIC bagian organisasi Nunu Nunu ya nah nanti dengan Nunu misalkan kekurangannya atau dengan Ibu Bayana Latifah ya oke nah itu dulu terima kasih mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan yang kami sampaikan sekali lagi kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Andi kalau ada yang harus disampaikan. Baik, Bu. Mungkin juga nanti saya sampaikan salamnya ke Pak Kabak. Dan Hmm. untuk
pengajuan formularnya silakan dilakukan mungkin secepatnya dengan koreksi-koreksi yang telah saya berikan tadi. Setelah saya koreksi, silakan untuk direvisi terlebih dahulu sebelum diupload ke aplikasi Simona. Mungkin itu saja, Bu. Ya udah. Oke, Mas Andi, terima kasih Sama-sama, Bu. sekali lagi atas waktunya menyediakan waktu buat kami pada sore ini. Mudah-mudahan segala kegiatan kita ini bernilai ibadah dan berkah di mata Allah. Sekian, terima kasih. Izin nih, Bu. Iya, jangan pulang. Untuk teman-teman, silakan. Teman-teman bagian organisasi jangan live dulu ya. Bentar. Ini boleh live udah, Bu? Ini sudah boleh nih. Kak, ini semuanya kita capek sejujurnya. Kita aja setemat. Nih, satu. Mana? Yang di yang ketikam 9 dokumen. Halo, Assalamualaikum. Ubayana, Nunu, Safira, Yulida, siapa tuh? Dewi, Haji Dewi, Amel. Amel, selamat sore. Kada kelihatan nih mana wajahnya. Izin Nah, beberapa. oke lah kita menindaklanjuti hasil hasil tadi Izin dengan apa yang perlu direkam juga kamu? Diki Diki keluar Apa dulu yang perlu boleh. direkam juga kamu? Diki, Iya, izin aku dengan bagian organisasi dulu ya. Sebentar ya, jangan ditutup, boleh? izin masukin apa perlu direkam juga atau kada Bu? Enggak. Udah cuma Bu, ini kata enggak Pak lip, enggak Diki. lip, ini nggak usah lip, nggak usah. Ini antara kami aja. Nih. Izin Nono, Bu, ini Bu direkam atau enggak ajar Bayana, Pak Diki? jangan direkam.